Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam hukum internasional, yaitu sumber-sumber hukum internasional. Sebelum kita mulai, siapa di sini yang tahu apa yang dimaksud dengan sumber hukum internasional? Apakah itu peraturan yang mengatur hubungan antar negara? Yaps, benar sekali. Sumber hukum internasional adalah aturan yang digunakan untuk membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum di antara negara-negara. Dalam hukum internasional, sumber-sumber ini menjadi pedoman utama untuk menyelesaikan sengketa dan menjaga keteraturan. Nah, kira-kira apa aja yang termasuk ke dalam sumber hukum internasional? Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum meliputi 4 hal, yaitu perjanjian internasional atau international conventions, kebiasaan internasional atau international custom, prinsip-prinsip hukum umum atau the general principles, dan putusan peradilan dan ajaran-ajaran para sarjana. Nah, apa sih maksud dari itu semua? Yuk, simak pembahasan berikut. Sumber pertama hukum internasional adalah perjanjian internasional. Ini adalah kesepakatan tertulis antara negara-negara atau organisasi internasional yang memiliki kekuatan hukum. Contohnya adalah Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Perjanjian internasional memiliki aturan yang lebih rumit karena melibatkan berbagai kepentingan negara. Ada 2 jenis utama perjanjian. Yang pertama, bilateral, yaitu perjanjian yang melibatkan 2 negara, dan yang kedua, multilateral, yaitu merupakan perjanjian yang melibatkan banyak negara. Nah, kalau ada negara yang melanggar isi perjanjian, apa yang akan terjadi dengan negara yang melanggar isi perjanjian tersebut? Negara yang melanggar isi perjanjian tersebut bisa dikenai sanksi internasional, tergantung pada isi perjanjiannya. Prinsip penting yang harus diingat adalah pacta sunt servanda, yang artinya perjanjian harus dihormati. Sumber hukum internasional kedua adalah kebiasaan internasional. Ini adalah praktik umum yang diterima sebagai hukum dengan 2 syarat utama. Yang pertama, praktik itu harus dilakukan secara konsisten oleh negara-negara, dan kedua, negara-negara harus percaya bahwa praktik itu adalah kewajiban hukum. Jadi, tidak semua praktik bisa langsung jadi hukum. Misalnya, jika negara-negara selalu menghindari menyerang kapal berbendera palang merah, itu bisa menjadi kebiasaan internasional yang diakui sebagai hukum. Kalau misal kebiasaan ini bertentangan dengan traktat, mana yang harus diutamakan? Kalau ada konflik, aturan tertinggi adalah ius cogens, yaitu norma yang tidak bisa dilanggar seperti larangan genosida. 3. Sumber hukum internasional ketiga adalah prinsip-prinsip umum hukum. Prinsip ini diambil dari sistem hukum domestik di seluruh dunia, seperti prinsip keadilan, kesetaraan, dan niat baik. Pertanyaannya, apa prinsip ini bisa diterapkan di semua negara? Yaps, prinsip ini berlaku universal. Contohnya, prinsip larangan memperkaya diri sendiri secara tidak sah diakui dalam banyak sistem hukum. Jadi, meskipun sistem hukum tiap negara berbeda, ada kesamaan yang bisa diambil. 4. Sumber hukum internasional keempat adalah putusan peradilan dan pendapat para ahli atau doktrin. Meskipun dianggap sebagai sumber tambahan, keputusan Mahkamah Internasional sering menjadi acuan penting. Salah satu contohnya adalah kasus Island of Palmas, yang menjadi rujukan tentang kedaulatan wilayah. Selain itu, pendapat ahli seperti Hugo Grotius juga memiliki pengaruh besar dalam pengembangan hukum internasional. Nah, itu tadi merupakan sumber-sumber hukum internasional. Selanjutnya, mau bahas apa lagi nih?